Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aditya Diki Firgensa dengan NIM 0553669113 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data, di mana di tugas 3 ini kita diminta untuk membuat program Java berbasis DFS dan BFS. Kita diminta untuk membuat 8 notgraph yang mewakili A1, A2, A3, dan A4, dan seterusnya. Tentukan nilai sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut baik DFS maupun BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, karena di sini saya biasanya menggunakan Gisel ya untuk belajar ini, jadi programnya sudah saya buat. Jadi saya tidak akan menuliskannya secara manual lagi, maksudnya tidak menuliskannya sambil direkam. Halo, 6 program sudah kita buat. Di sini saya menggunakan satu tipe data, yaitu tipe data string dengan 8 graph atau 8 elemen di sini, di mana program ini dibungkus dalam suatu kelas public class struktur data 3. Nah, untuk deklarasi data utama value, kita langsung masuk penjelasan aja ya. Deklarasi data utama value original, static string value original ini variabel ini memiliki kelas bukan milik objek. Karena kita tidak pernah membuat objek new, tugas struktur data 3 dan semua fungsi kita juga statik, maka variabel juga harus statik supaya tidak langsung dari main. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena saya membuat program ini itu tidak langsung berjalan ketika kelas dipanggil. Jadi ini seperti menunggu inputan terlebih dahulu. Karena ini nanti kalau dijalankan, program akan meminta target. Karena target juga tidak ditentukan dalam soal, dia akan menjabarkan seluruh data lalu meminta user untuk menginputkan target yang ingin dicari. Kira-kira seperti itu. String ini karena tipe datanya string, lalu values original ini nama variabel array, namanya sengaja dibuat original karena data ini adalah bentuk awal yang tidak kita acak. Jadi data nanti juga akan saya acak juga. Kalau nanti kita acak, acakannya di array lain, bukan di sini. Nah, ini adalah inisialisasi langsung dari kurung-kurung awal sampai kurung-kurung awal tutup, berisi 8 elemen data string yang akan kita pakai. Kenapa angka dalam tanda kutip 10? Karena tipe string, bukan integer. Petik 2 10 titik 2 apa? Petik 2 10 petik 2. Di sini juga ada elemen 32 kali atau angka 30 sebanyak 2 kali sesuai kebutuhan, yaitu untuk apa? Karena saya menetapkan dua nilai node sama. Agar apa? DFS dan BFS itu memiliki dua mode, yaitu transversal dan full, non transversal dan full transversal, dimana keduanya itu berbeda ya. Ketika dia non transversal, ketika dalam pencarian suatu graph dia itu sudah menemukan target, dia akan berhenti. Tapi ketika full transversal, maka dia akan tetap menelusuri seluruh node yang ada. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini ini adalah pembuatan edges untuk agency list graph, static integer, string edges. Ini adalah array 2 dimensi bertipe integer. Makanya ini di sini ada dua array. Ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi yang ada di sini sebagai array of hint.
of integer. Di sini kita pakai untuk merepresentasikan daftar tetangga dari setiap node. Jadi kita sedang memetakan ini menjadi agar ini tetangganya siapa sih, yang satu ini 1 dan 2 tetangganya siapa, kira-kira seperti itu. Baris pertama misal 1,2, artinya node dengan indeks 0 terhubung dengan node indeks 1 dan 2. 0 dan 3, node 1 terhubung ke node 0 dan 3, dan seterusnya. Indeksnya itu 0 sampai 7 ya, karena kita memakai 8 elemen, jadi itu ada 7 indeks, karena indeks dari Java itu mulainya dari 0. Lalu kita masuk pada penjelasan langsung ke visit DFS dan visit BFS, static boolean. Nah, di sini ada dua fungsi ya, visit DFS dan visited BFS. Array ini berisi true atau false. Jadi ini fungsinya kenapa kok ada dua juga, supaya riwayat kunjungan dari DFS dan BFS itu tidak saling bercampur, karena kita menggunakan satu data tunggal atau satu data yang sama untuk pemrosesan DFS dan BFS. Jadi kita pisahkan untuk pencatatan di mana trackingan dari BFS dan DFS itu dilakukan. Lalu untuk selanjutnya ada kita masuk ke QQ static integer QQ. Di sini karena saya melakukan loopingnya tidak menggunakan utility dari Java, makanya saya pakai integer untuk menyimpan indeks node, bukan nilainya langsung. Ini adalah bentuk looping manual dari QQ, karena dalam BFS itu yang membutuhkan QQ ya. Kalau DFS itu basicnya adalah stack. Dan kapasitas antrian yang kita buat itu adalah 20 elemen ya. Static integer array new integer itu 20, padahal elemennya cuma ada 8. Jadi ini lebih dari mencukupi untuk pemrosesan BFS kita. Ini maksudnya adalah looping untuk BFS nya ya. Lalu di dalamnya ada setelah itu adalah QQ manual BFS. Di situ kita masuk ke fungsi ketujuh, yaitu manual swap. Manual swapping ini adalah ketika fungsi ini mengembalikan nilai statik supaya bisa dipanggil langsung di main tanpa objek. Fungsi ini menerima dua parameter A dan B untuk menunjukkan dua posisi yang akan ditukar di array values. String temp values A kita simpan dulu sebagai indeks A ke variabel sementara temporary. Ini teknik standar swap. Simpan salah satu dulu supaya tidak hilang. Value A sama dengan value B, inti posisi A kita timba dengan nilai posisi B. Ini adalah looping untuk melakukan pengacaan secara manual. Lalu selanjutnya kita masuk fungsi main, alur eksekusi utama. Ini berarti bagiannya sudah masuk itu ya. Biar mempersingkat ya, kita masuk ke main. Kita masuk ke sini saja langsung. Menyalin data original, ini untuk pengacaannya. Jadi data itu akan ditampilkan acak terlebih dahulu, jadi user tidak akan tahu posisi gap itu berada di mana, agar seru aja nanti maksudnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke inisialisasi, membuat kondisi menurut.
Ini pengacaan secara manual masih ini. Kita langsung masuk ke penampilan data acak saja lah. Nah, ini data yang awalnya bentuknya begini, nanti kita akan tampilkan secara acak. Yang selanjutnya dia akan memunculkan data ini diacak, lalu dia akan memunculkan komen untuk meminta user memasukkan target yang ingin dicari. Lalu setelah itu, ini yang paling seru, penginputan target tanpa scanner. Nah, ini saya mencari-carinya, menguliknya lumayan agak lama ya. Untuk di bagian ini, di sistem outbound, masukkan target yang ingin dicari. Nah, ini the string target integer C ini adalah event scanner atau utility scanner dalam Java. Jadi kita karena nggak pakai looping manual, jadi ternyata prosesnya itu seperti ini. Loopingnya itu kalau ditulis secara manual itu seperti ini. Oke, selanjutnya agak bingung ya kalau menambahkan tulisan dalam coding, ditambahi tulisan agak bingung. Ini adalah untuk menampilkan hasil pencarian dalam mode DFS, dan ini adalah sistem outprint untuk menampilkan kode ketika dicari dalam bentuk BFS. Sudah. Sini menampilkan target. Nah, ini adalah proses looping ketika BFS dan DFS dijalankan. Static tree, kita mulai dari situ. Udah, langsung kita jalankan saja untuk programnya. Nah, waktunya juga lumayan mepet ya. Saja ini saya agak kekurangan waktu ya, kesalahan saya membagi waktu sih.
sebenarnya sudah saya tuliskan seperti ini juga. Ini tadi yang saya baca sama. Tugas struktur data 3 dot main. Misalkan kita ingin mencari angka 40 ya. Nah, ini angka 40 itu ada di sini atau di level 1 di indeks 0. Lalu ini kan dibuktikan. Lalu kalau kita panggil lagi struktur tugas main 0. Kalau kita masukkan target 30, nah 30 akan ditampilkan di sini. Ya kira-kira seperti itu. Saya menampilkannya dalam bentuk seperti ini juga. Agak kurang sih untuk tugas yang ketiga ini. Iya begitulah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.